Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kali ini kita dapat berjumpa kembali di channel Demo, yang pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah video tentang tahapan yang harus dilalui oleh calon penerima bantuan rumah setelah mendapatkan SK penetapan penerima bantuan stimulan rumah swadaya. Akan tetapi sebelum lanjut, silahkan terlebih dahulu untuk like dan subscribe. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali. Yang pertama adalah penandatanganan buku tabungan, di mana penerima bantuan stimulan rumah swadaya ini membuka rekening tabungan dengan cara gratis atau tidak membayar atau tidak dipungut biaya, yang nantinya akan dipergunakan sebagai tempat penyaluran dana bantuan stimulan rumah swadaya ke dalam buku rekening tersebut. Setiap penerima bantuan sebelum melakukan penandatanganan buku tabungan diminta oleh petugas bank untuk menunjukkan KTP aslinya, karena tanda tangan yang dibubuhkan di buku rekening itu harus sama dengan tanda tangan yang ada di KTP. Bank yang melayani pembuatan buku tabungan penerima bantuan ini adalah bank yang telah melakukan kerjasama dengan dinas terkait, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Bank ini nantinya akan bertugas menerbitkan buku tabungan penerima bantuan serta melayani transfer atau pemberlakuan rekening dan juga melayani tarik tunai penerima bantuan. Kita saksikan penerima bantuan masing-masing melakukan penandatanganan buku tabungan. Setelah itu langkah yang kedua yaitu menyerahkan DRPP 2 tahap 1 ke toko penyedia bahan bangunan. DRPP 2 adalah daftar rencana pembelian bahan bangunan yang nantinya sebagai dasar pengiriman bahan bangunan oleh toko penyedia. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, setelah bahan bangunan dikirim, maka yang ketiga, penerima bantuan harus memeriksa dan menerima bahan bangunan yang telah dikirim oleh toko sesuai dengan DRPP 2 tahap 1. Setelah bahan bangunan dikirim, maka penerima bantuan harus segera melakukan langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang keempat, melaksanakan pembangunan tahap 1. Setelah itu pembangunan berjalan, penerima bantuan melakukan tahap yang kelima, yaitu melakukan pemindah-bukuan rekening tahap 1 untuk pembayaran bahan bangunan yang telah dikirim di tahap 1. Kemudian tahap yang keenam, sebelum tahap yang keenam, penerima bantuan melakukan pembangunannya tetap berjalan.
Setelah itu, yang keenam yaitu menyerahkan DRPP 2 tahap 2 ke toko penyedia. Dan kembali toko melakukan pengiriman bahan bangunan tahap yang kedua, dan penerima bantuan harus memeriksa dan menerima kiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPP 2 tahap 2. Kembali penerima bantuan secara kolektif melakukan pemindah bukuan untuk pembayaran bahan bangunan tahap yang kedua. Yang kesembilan, progres fisik telah mencapai 80%, maka penerima bantuan berhak untuk mengajukan pencairan upah kerja secara tunai. Pengambilan upah kerja ini karena secara tunai tidak boleh diwakilkan, harus langsung yang bersangkutan atas nama si penerima bantuan itu sendiri dengan menunjukkan KTP asli. Nah, ini kita lihat penerima bantuan sedang menerima dana bantuan upah kerja secara tunai. Dihitung dulu sebelum meninggalkan petugas bank. Bantuan upah kerja ini nantinya akan dibayarkan kepada tukang yang telah bekerja memperbaiki rumah penerima bantuan. Sementara pembangunan terus berlangsung hingga progres fisik mencapai 100% dan dihuni kembali. Setelah pembangunan selesai 100% dan dihuni kembali, maka akan dilakukan serah terima pekerjaan dan penempelan stiker menandakan bahwa kegiatan peningkatan kualitas rumah telah selesai kegiatannya. Dan untuk selanjutnya, tanggung jawab daripada rumah tersebut seperti pemeliharaan dan pembangunan yang masih kurang di sana sini menjadi tanggung jawab penerima bantuan itu sendiri. Sampai di sini, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.